Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pertama, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang banyak oleh Allah. Pertama, nikmat iman Islam yang harus kita pertahankan dari dunia sampai akhirat, dan nikmat sehat walafiat, sehingga tidak semua manusia yang dapat diberi oleh Allah terkecuali orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad, warga dan sahabatnya, bil khusus kita selaku umatnya kelak mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak dan sekalian, kita kembali mengulang sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, awhallahu ta'ala ila Musa bin Imran fi Taurah. Kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu pada Nabi Musa bin Imran di dalam kitab Taurat, sebagaimana dijelaskan, inna ummahatil khotoya salasun. Sungguhnya di dalam kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam, sumber kesalahan itu di dalam kitab Taurat dinyatakan 3. Apa diantara sumber kesalahan itu? Al-kibru, utawi takabur, yang pertama. Jadi sumber kesalahan itu adalah takabur, atau yang kita bilang sombong. Jadi kesalahan yang paling besar itu adalah sombong. Kalau kita perhatikan, dasar sombong ini memang nggak boleh nyangkut ada di makhluk. Jangankan lagi kita, bukan status Nabi. Atau Nabi Sulaiman aja pernah membicarakan kesombongannya tentang kekayaannya. Baru diuji oleh Allah untuk ngasih ikan di laut udah kebingungan. Ya, nah artinya ini menunjukkan pakaian sombong ini, takabur ini hanya Allah yang punya. Kalau kita sombong diketawain orang, Pak. Ya. Ya, tapi kadang-kadang manusia nggak sadar. Yang disombongkan ini biasanya hampir rata-rata jabatan. Orang kalau sudah punya jabatan, ngomongnya paling enak. Kalau kata bahasanya celak batok. Ya. Padahal dia nggak sadar yang milih dia siapa dulunya. Ya. Ketika dia ngejabat, punya jabatan, sehingga dia sombong. Kalimat yang keluar dari mulutnya bukan dia pada hakikatnya. Sudah timbul sifat sombongnya, itu setan. Jadi kalau ada orang ngomongnya sudah basing-basing aja, Pak, karena dia jabatannya punya, ya itu setan sebenarnya. Ada lagi yang sombong karena hartanya, ya, karena dia punya harta banyak, semua mungkin separuh dari dunia ini punya dia, akhirnya dia sombong, ya. Laut hampir punya dia semua, gunung punya dia, ya. Hutan punya dia, untung matahari bulan nggak punya dia, ya. Itu sudah semua punya dia, sehingga sombong, ya. Yang aneh lagi sekarang ini sudah miskin, sombong. Yang disombonginnya apa coba orang-orang yang seperti itu? Yang disombongin saudara-saudaranya, dulur-dulurnya. Ini kan malu, Pak. Wih, untung aja nggak dibilang presiden kun dulur kita. Ya orang mau ngomong apa juga ya orang mau tahu nggak tahu, Pak. Kita ngebohong juga nggak tahu. Nah inilah ulah dari pergaulan yang akibatnya orang miskin ke bawah sombong. Banyak rata-rata orang miskin itu sombongnya karena dia bergaul dengan orang kaya. Ada juga yang orang miskin
Dia sombong dengan harta peninggalan dari orang tua. Nah, ini kalau model begini sedih juga nih Pak. Kalau dicepret orang istilahnya di mob sudah bingung kita. Sebenarnya lu ini nggak punya apa-apa. Untung aja lu punya peninggalan. Lu sombong. Ya man, jangan sombong man, baru punya tanah sehektar sombong. Man. Jangan ya, nggak boleh sombong-sombong itu. Sombong itu bukan pakaian iman, pakaian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Intinya orang sombong itu kalau dia masih ngerasakan sakit, masih tidur, mati, udahlah, jangan sombong. Ya. Nah, di mana letak kelemahan orang-orang yang sombong itu, Pak? Itu biasanya diberi ujian oleh Allah berupa sakit, stroke. Udah mulai dia, oh ya Allah, apa yang gue sombongin nyata. Sekarang gue mau jalan aja payah, mau ngomong payah, mengot mulutnya. Akhirnya ada judi ininya nih, dipermainkan orang Pak ya. Dan itulah yang akhirnya kita diberi ujian oleh Allah seperti itu untuk menyadarkan diri kita bahwa kita tidak boleh sombong. Itu sumber pertama kesalahan ya. Yang kedua, sumber kesalahan yang kedua wal hasadu. Orang hasud atau iri ya. Jadi orang hasud itu menghilangkan kenikmatan orang punya yang Allah berikan kepadanya, dia nggak senang. Bagaimana caranya orang tuh nggak dapat nikmat, dia aja kalau bisa. Tuh ya. Nah, orang hasud ini juga, ini biasanya pegel Pak oleh pikir mah. Ya, capek, makanya ini semua ini adanya hati. Makanya kalau orang-orang yang hasud sana, hasud sini, hasud sana, hasud itu kan seperti nggak ada ubahnya, seperti Abu Lahab sama istrinya seperti itu. Akhirnya dia terbakar kedua-duanya gara-gara itu tadi. Hasud sana, hasud sini, hasud sana, hasud sini ya. Nah, yang namanya hasud ini sampai terjadi. Siapa kalau kita bicara Qabil dan Habil gara-gara hasud. Ya, dulu anaknya Nabi Adam kan nggak ada. Yang dinikah itu paling satu kandungan, cuman disilang aja. Qabil kebetulan memang dia ganteng, turunannya kembar dia bagus. Habil kembarannya nggak bagus. Disilang, ketemu yang ganteng sama yang jelek ketemu yang ganteng. Dia sudah ada zaman dulu juga. Jadi kalau ada orang jelek dapat ganteng, yang bagus dapat yang jelek, sudah sih jangan diiri-iriin, biarin aja. Ini mah kadang-kadang ngelihat bini orang cakep, tau gitu mau gua aja. Ngeliat lakinya bubuk pelur katanya, nggak boleh kayak gitu, hasut lagi nanti ujung-ujungnya. Memang sudah ada jalan ceritanya bahwa yang namanya bagus dan jelek itu memang Allah adil Pak. Ya, supaya satu mungkin supaya nggak ngerusak keturunan kan. Hancur dua-duanya. Ya, nah akhirnya setan tadi nggak senang, ya, dihembus-hembusilah si Qabil, terjadilah pertikaian, terjadilah pembunuhan, sehingga si Habil meninggal dunia dibunuh si Qabil. Nah, ini pun nomor 2 hasud. Nah, jadi orang hasud ini kembali lagi kalau sampai ada itu yang menanggung dosanya itu ke bawah-bawah. Kasihan Pak, kasihan sama si Qabil. Ya, sampai terjadi. Jadi kalau sampai ada orang bunuh-bunuhan karena hasud menghasut, kasihan si Qabil yang mendapat namanya apa itu jariyah dosa. Ya. Sudah sih diputus aja si Qabil itu, jangan sampai kena jariyah kita. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, kembali kepada kita. Orang hasud itu yang pada dasarnya nggak mampu menerima atas pemberian dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau dia ini mampu, sedikit banyak dia bersyukur, akhirnya timbullah namanya qanaah. Insya Allah Pak, nggak ada. Mau punya apa tuh orang nggak dipikirin, masa bodoh. Jadi kalau urusan harta, urusan yang dilihat di dunia ini, anggap seperti orang Betawi, lulu gua. Tapi kalau urusan ilmu, akhirat, ibadah orang bisa begitu, boleh. Semangat kita. Aku bisa kayak gitu si pulang, aku bisa begini si pulang, gitu nggak apa-apa.
Tapi jangan ininya, kita ini kadang-kadang bukan ditiru ininya pekerjaannya, tapi kadang-kadang profesi karena kita kadang-kadang kita nggak mampu, ini kita menjelek-jelekan antara ustadz juga nggak boleh, syirik jatuhnya, dengki. Banyak sekarang ini ustadz seperti itu, ya, hatinya kotor pak. Ya. Makanya kalau kita mau ibadah ini ya tadi memang dilatih. Setiap kita ibadah kepada Allah, memang kita ini harus dibersihkan hati. Bagaimana cara pembersihan hati? Tentu kita selalu banyak zikir kepada Allah, tapi Allahnya ini masuk ke dalam hati. Kalau cuma lisan doang, itu tambah penuh. Zikirnya mah jojong, penyakit hati tambah banyak. Nauzubillah min zalik itu, ya. Makanya Pak jangan sampai seperti itu. Kalau memang pun ada sifat itu hadir di hati kita, ingat itu setan, nggak nerima. Ya, berarti kita ini sedang dirayu, diganggu oleh setan. Biasanya, ilmu lu masih kalah sama dia. Dia baru gua lama sekali. Nggak boleh itu ya. Jadi kita harus punya sifat dogowo, senang manakala memang ada di kampung kita ini mensyiarkan agama Allah. Gitu aja. Kembali tadi. Seperti siapa yang nggak senang Pak itu setan aja udah pasti gitu aja. Setan tuh paling nggak senang kalau sampai kebaikan itu bertambah. Kebaikan itu banyak tuh paling nggak senang setan. Setan tuh senangnya kalau bisa semua ini jahat, ya. Akhirnya tujuan dia itu tadi, karena dia sudah tahu dirinya bakal masuk neraka, Pak. Pasti. Ya. Makanya dia bagaimana berlomba-lomba, fastabiqul khairat, bukan khairat dia mah, sayiat. Berlomba-lomba untuk jadi kejahatan. Wal hirsu yang ketiga, sumber daripada kesalahan itu adalah serakah. Nah, kalau sudah bicara serakah ini, tamak, ini biasanya orang-orang yang tidak ada batasan, melanggar ya koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu ini sudah ada bagiannya rezeki kamu. Sudah, itu rezeki orang lain, ibarat seperti itu. Jadi kembali lagi, maaf bicara kalau masalah orang-orang usaha pagi siang malam itu biarin aja ke situ-situ. Cuma kalau kita kembalikan lagi sampai dia tidak melaksanakan ibadah, dianggap serakah. Jadi serakah itu tidak ada habisnya. Serakah itu capek di badan kita dan tidak ada habisnya, dan kita termasuk tertipu di dunianya. Ya. Biasanya serakah ini nanti setelah dia nih serakah, lahir sifat kebakhilan. Biasanya orang seperti itu. Ya. Kalau dia udah serakah, ujung-ujungnya timbul bakhil. Kenapa? Karena tadi itu dia memperjuangkan yang namanya mendapat harta di dunia sebanyak-banyaknya, disuruh ngasih orang, mana mau. Atau dia sebagai waris dan memang dia serakah, semua punya adik-adiknya diambil, suruh sedekah nggak bakal mau, Pak. Ya, jadi dengan serakah itu tadi akan timbul sifat kebakhilannya. Dan orang yang bakhil itu jauh ya dari Allah, jauh dari manusia, dekat daripada api neraka tuh ya. Jadi itu Pak, 3 hal yang dijelaskan di dalam kitab Taurat yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam, yang hadis ini disampaikan langsung oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ternyata dari ketiga sumber itu lahir Pak, nantinya dari orang itu bisa sombong, orang itu bisa hasud, orang itu serakah ya. Ini dari 6 macam kesalahan yang dia lakukan akan lahir itu ya. Awalnya timbulnya dari 3 kesalahan 3 ini, makanya ini hati-hati Pak ya. Sebenarnya kalau orang-orang yang maaf ya, rajin ibadah, rajin puasa ya, insya Allah itu bisa terselamatkan. Karena di sini ini ada bahasanya 6 akan lahir dari 3 itu tadi. Yang pertama itu adalah banyak di sini dikatakan apa diantaranya, yaitu banyak yang makan yang kenyang. Makan terlampau kenyang itu nggak boleh ya, akan timbul Pak itu. Terlalu banyak tidur ya. Gemar bersenang-senang ya. Cinta harta, senang dipuji orang, cinta kepangkatan, itu sudah sendiri ya. Nah dari 6 inilah akan timbul tadi itu, dari 3 itu akan timbul 6 ini, gitu maksudnya ya. Paham ya? Jadi 3 kesalahan yang pokok tadi, takabur, hasud, serakah tadi, itu karena 6 tadi itu ya penyakitnya. Makan, banyak tidur, gampang senang-senang ya,
sudah dicinta harta, senang dipuji orang, cinta kepangkatan. Nah, itu saja mungkin Bapak sekalian, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita, jadi pembelajaran buat kita agar kiranya kita bisa mencegah, minimal sudah tahu kita pelan-pelan ya. Sebab yang namanya makan ini Pak sebatas di perut kita ya. Kalau sudah kenyang ya sudah, jangan sampai kenyang di atas kenyang, itu nggak boleh, akan timbul kewarekan, kenyang muntah ya, kewarekan namanya. Kalau sudah atop dihantam lagi ya. Jadi nggak ada lagi anginnya kalau bahasa ininya ya, sehingga isi semua dalamnya, jadi nggak ada peluang angin, hanya muntah, nggak ada napas, senep. Jadi itu aja Bapak sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi gua tadi mana? Ini ya? Bimana? Habibi wa qalbi wa jasadi wa ruhi Sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa qabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi. Sallu alayhi wa ala alihi. Sadaqallahul azim. Ya Rasulullah, ya